Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap bersemangat untuk melanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini. Nah, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pembelajaran tematik SDMI. Pembelajaran tematik khusus untuk kelas dasar ya, jadi pembelajaran tematik kelas dasar SDMI atau PTKD. Pada semester ini kalian nanti akan diajarkan bagaimana menyusun pembelajaran tematik. Jadi mengingat pentingnya pembelajaran ini, harap kalian ikuti dengan seksama. Oke, kenalan dulu mungkin ya, walaupun mungkin udah gak asing lagi. Seperti biasa di awal perkuliahan pasti kita kenalan dulu. Untuk nama tetap dari dulu sampai sekarang tetap seperti ini, Dewi Agustriani MPDI, lahir di Tulungagung 17 Agustus 1990. Alamatnya di Tulungagung, walaupun di Kediri mungkin kalau kalian cari saya ada di perumahan Johor View, itu pun kalau pas saya ke sana, kalau nggak ada di Tulungagung. Untuk email, ini email saya, jadi nanti ketika kirim tugas atau apa bisa melalui email ini. Nah, itu kan udah gak asing lagi sama saya. Kita pernah ketemu waktu semester 3 kemarin. Oke, untuk deskripsi mata kuliah ini, pembelajaran tematik ini adalah salah satu mata kuliah wajib untuk prodi PGMI. Jadi kalau kalian tidak lulus mata kuliah ini, pastilah akan kalian ulang sampai kalian lulus. Karena ini merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini dengan beban SKS 2 SKS. Jadi kalau 2 SKS itu tatap mukanya 2 kali 50 menit atau 100 menit. Kalau di KKNI 2 SKS itu sama dengan 100 menit tatap muka, 120 menit tugas mandiri, dan 120 menit tugas terstruktur. Mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian calon guru di SDMI yang akan menjadi guru kelas nanti. Kalian di PGMI pastilah nanti akan menjadi calon guru kelas. PGMI kok jadi arsitek? Nggak mungkin lah. Jadi di PGMI ya hari nanti kelaknya menjadi guru kelas yang mengajar tematik sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Nanti kalau kalian sudah lulus, kurikulumnya ganti kok nggak tematik lagi, ya harus kalian sesuaikan lagi. Tapi jika nanti tetap tematik ya harus kalian belajar mata kuliah ini. Oke, lanjutnya untuk mata kuliah ini tujuannya membekali mahasiswa untuk merangkai pembelajaran tematik dari awal perencanaan sampai pada evaluasi. Jadi nanti kalian akan diajarkan bagaimana menyusun perencanaan mulai dari RPP, silabus, kenalan dulu dengan kurikulumnya PGMI, kurikulum SDMI seperti apa, sampai pada evaluasi, menyusun kisi-kisi, soal ujian. Selama ini kalian hanya mengerjakan soal ujian, mengerjakan soal. Bagaimana sih kalau harus menyusunnya? Nah, nanti di mata kuliah ini akan diajarkan bagaimana cara menyusun soal dan juga kisi-kisi untuk pembelajaran tematik. Oke, seperti biasa kita kontrak belajar dulu. Silahkan nanti bisa disepakati atau mau ditambahkan silahkan ya. Untuk yang pertama, untuk kehadiran, jadi mahasiswa dinyatakan hadir minimal menuliskan nama dan NIM pada kolom komentar, atau nanti bisa mengisi daftar hadir. Kalau nanti dalam bentuk video yang di-up di YouTube, maka jika itu harus Premiere, kalian harus menuliskan nama dan juga NIM sebagai tanda daftar hadir kalian. Selanjutnya, untuk tugas mahasiswa itu diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setiap tugas itu pasti ada deadline-nya. Jadi, perhatikan betul dan pastikan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Untuk konsultasi mahasiswa terkait perkuliahan bisa dilaksanakan melalui media WhatsApp ataupun media lain yang mendukung. Karena mungkin nanti di e-learning atau di Google Classroom pun itu bukan sarana untuk
komunikasi yang komunikatif begitu ya. Jadi umumnya kita komunikasi melalui WhatsApp. Untuk pengumpulan tugas dapat via online maupun offline. Jadi kesepakatan dulu dengan saya. Tugasnya bisa dikumpulkan via online bagi yang berjarak jauh, ataupun bagi kalian yang bisa mengumpulkan via online. Tapi untuk via offline tetap bisa saya layani di kampus ataupun di rumah sesuai dengan kesepakatan kita nanti di mana. Jadi tidak ada alasan tidak bisa ini dan itu, bisa offline maupun online. Contohnya video itu kan terlalu berat untuk dikirim via online. Udah kuota saya habis dan sebagainya. Bisa dikirim via offline. Nanti kalian burning di CD, kirimkan ke kampus begitu. Untuk penilaian itu berupa penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan kognitif, afektif, psikomotor. Sama seperti kalian menilai siswa kalian nanti, saya pun juga sama. Jadi ada penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ada penilaian sikap, dulu kita nggak pernah ketemu, bagaimana tahu penilaian sikapnya? Melalui bagaimana cara kalian chatting, bagaimana cara kalian menanggapi ketika perkuliahan, itu akan terlihat sikap kalian seperti apa. Kemudian pengetahuan itu nanti bisa dilihat dari tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan, tugas-tugas kognitif tentunya. Kalau keterampilan, karena ini mata kuliah praktik, mata kuliah ini mata kuliah praktek, jadi akan terlihat bagaimana keterampilan kalian dalam menyusun sebuah perangkat pembelajaran tematik khususnya. Nah, untuk ragam tugas yang akan diberikan nanti, yang pertama presentasi, yang kedua UTS, ketiga UAS, terakhir tugas akhir. Sama karena komponen dalam penilaian itu ya 4 ini nanti yang dimasukkan. Presentasi itu seperti apa, UTS itu bagaimana, UASnya apa, tugas akhirnya nanti pengerjaan bagaimana, itu akan dilanjutkan pada slide berikutnya. Oke, ini untuk keterangan tugas. Yang pertama presentasi. Presentasi nanti kalian akan dibagi menjadi 10 kelompok. Jadi kalau total kelas kalian ada 40, ya 40 bagi 10, satu kelompok pada 5 orang. Tergantung jumlah dari jumlah kelas kalian ya. Jadi kalian akan dibagi menjadi 10 kelompok dalam bentuk tugas presentasi. Untuk presentasi ini nanti paper yang kalian gunakan sederhana tidak apa-apa, bahan aja tidak apa-apa, karena yang akan dinilai adalah presentasi kalian, bukan paper kalian ya. Jadi presentasi kalian menampilkan presentasi sama seperti di kelas, jadi penguasaan materi seperti apa. Bisa kalian tampilkan dalam bentuk PowerPoint seperti ini boleh, rekaman langsung boleh, terserah bagaimana kalian menampilkannya tentang presentasi ini. Nah, presentasi dilakukan 2 minggu sekali. Kenapa? Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah teori praktek. Jadi ada minggu pertama presentasi, minggu keduanya nanti praktek atau latihan. Begitu seterusnya. Jadi teori praktek begitu. Untuk tema dan kelompok saya akan membaginya nanti. Jadi nanti akan saya kirimkan nama kelompok dan juga mahasiswanya. Untuk resitasi, selanjutnya presentasi sudah cukup ya. Kalau ditanyakan nanti silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk resitasi, dalam 1 semester, kalian nanti akan mendapatkan 7 kali latihan. Jangan, banyak sekali Bu, jangan seperti itu. Karena ini keterampilan yang harus kalian miliki. Kalau maunya saya ya sudah 1 kali latihan aja udah cukup, kemudian nanti nilainya koreksinya cuma itu saja, terus kan lulus gitu aja gitu. Tapi tujuan belajar ini nggak bisa tercapai, karenanya ada 7 latihan agar tujuan perkuliahan dari mata kuliah ini bisa tercapai. Dan ingat, ada 7 latihan, jangan dikerjakan cuma 1 atau 2 atau 3, karena nilai UTS itu diambil dari rata-rata nilai latihan itu. Kalau nilai latihan kalian hanya 5 orang, sementara pembaginya 7, otomatis kalian akan mendapatkan nilai minus, nanti kurang. Karena pembaginya 7.
Pastikan kalian mengerjakan 7 latihan dalam 1 semester ini. Bisa dipahami ya? Lanjut, untuk UAS, tugas UAS kalian berupa video pembelajaran tematik secara online. Loh Bu, bisa enggak Bu nanti pembelajarannya secara offline? Jadi saya mengajar adik-adik saya di rumah. Nah, karena tugas ini nanti saya berikan secara online, saya berharap kalian nanti juga bisa menyampaikan materi, membuat video pembelajaran secara online. Karena pada zaman kalian nanti pasti sebanyak kegiatan yang berbasis pada online. Jadi mulai sekarang dilatih ya. Kalau secara offline saya yakin kalian bisa. Itu bisa saya lihat di mata kuliah strategi pembelajaran kemarin. Itu saya lihat kan bisa membuat video pembelajaran, membuat pembelajaran secara offline. Nah, kali ini saya ingin kalian bisa membuat video pembelajaran secara online, khususnya pada pembelajaran tematik ini. Jadi bagaimana kalian mengemas sebuah pembelajaran online, pembelajaran tematik, dengan sebagus dan seindah mungkin, dan pasti diperhatikan tujuan belajarannya bisa tercapai. Nah, tugas UAS ini merupakan tugas individu, jadi bukan kelompokan. Kalian bisa memulai mengerjakannya dari sekarang dan dalam waktu sampai pada UAS itu tiba. Jadi bisa saya sampaikan di awal, nanti bisa kalian cicil supaya tidak menjadi beban bagi kalian. Nah, ini kan video. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau tugas video bisa dikumpulkan melalui drive yang akan saya kirimkan secara online, atau bisa dikirimkan offline melalui video yang di burning gitu ya, di CD-kan. Itu kalau mau offline. Kalau mau online dikirimkan melalui online. Jadi saya akan kirimkan drive nanti untuk pengiriman tugas-tugas. Yang terakhir adalah tugas akhir. Tugas akhir ini bergandengan dengan RPP yang kalian buat pada video. Jadi kalian tadi membuat video pembelajaran dengan tema tertentu, pembelajaran tertentu. Nah, RPP-nya itu mengikuti. RPP ini hanya untuk 1 kali pembelajaran. Jadi nggak usah buat banyak-banyak, nggak usah. Saya cukup tahu kalian bisa membuat RPP tematik begitu saja nanti tujuannya. Jadi RPP-nya hanya 1 kali pembelajaran. Ya, bentuk RPP-nya RPP tematik yang terbaru. Nanti bisa kita contohkan atau kalian bisa download nanti contoh-contohnya seperti apa. Ingat ya, download itu hanya untuk contoh, bukan download untuk dikumpulkan. Saya ingin kalian bisa merangkai RPP sendiri dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk penilaian sekarang. Jadi kalian pastinya mau kan dapat nilai A+. Nah, lalu kalau A+ harus apa aja? Nah, yang pertama ada resitasi. Resitasi itu penilaiannya adalah 20%. Jadi resitasi itu 20%. Ini handbook dan juga presentasi. Presentasi kalian dan juga handbook. Nanti di akhir ada RPP yang diikuti dengan handbook ya. Seperti kemarin lah. Jadi kalian presentasinya dibukukan dalam bentuk handbook. Yang kedua, penilaian alternatif. Kehadiran dan keaktifan. Dari mana dapatnya? Kehadiran dari kalian mengisi daftar hadir di perguruan online, dan keaktifan dari tanggapan kalian, bagaimana bertanya, menanggapi, menyanggah, dan sebagainya. Itu terlihat dari keaktifan kalian. Keaktifan ini juga saya lihat dari presentasi kalian. Presentasinya nanti seperti apa? Nah, itu bisa mendukung penilaian keaktifan. Selanjutnya UTS. UTS itu 20%. Nah, untuk UTS ini diambilkan dari latihan-latihan ya. Jadi bukan pada keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar nanti akan ikut sebenarnya kalau mengaruhi. Namun utamanya di UTS ini nanti adalah rata-rata dari latihan. Untuk UAS-nya itu kalian nanti akan dinilai dari video pembelajaran yang kalian kirimkan. Dan ingat, nilai di atas itu akan berubah tiba-tiba jika sikap kalian kurang baik atau tidak baik.
Selanjutnya kita lihat timeline-nya. Selama 1 semester ke depan, kalian ngapain saja? Dilihat dulu. Yang pertama, untuk hari ini pertama ya, jadi kita kontrak belajar dulu. Jadi belum ada materi yang disampaikan pada pertemuan yang pertama ini. Nah, selanjutnya, minggu depan itu topiknya adalah kurikulum 2013 SDMI. Jadi nanti saya yang akan menyampaikan materi ini. Yang kuning-kuning itu bagian saya. Jadi minggu depan saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum 2013 SDMI. Baru minggu depannya lagi itu kalian latihan 1 analisis kurikulum SDMI. Jadi pertemuan yang ketiga itu bukan materi tapi latihan. Nah, tugas untuk latihan 1 ini akan saya berikan ketika saya menyampaikan materi di pertemuan yang kedua. Gitu. Kemudian pertemuan keempat, pembelajaran tematik SDMI. Ini, pada poin keempat ini, pertemuan yang keempat ini, kalianlah mulai presentasi kelompok. Jadi kelompok itu pada nomor 4, kemudian 6, 8, 10, 12, 14, selesai. Itu kalian nanti akan presentasi kelompok. Lainnya adalah latihan-latihan tiap minggunya. Oke ya, jadi pada pembelajaran tematik SDMI nanti itu kalian yang mulai menyampaikan materi atau presentasi. Lalu di akhir perkuliahan akan saya berikan latihan yang akan dikerjakan untuk next week atau minggu depannya. Menyusun jadwal pembelajaran tematik. Sederhana, hanya susun jadwal saja bisa ya. Tapi untuk pembelajaran tematik pasti ada ketentuan-ketentuan tertentu dan ada sesuatu yang mengikutinya. Nah, yang keenam, pendekatan saintifik 5M itu tentu sudah tidak asing bagi kalian. Nah, jadi pertemuan ke-7, latihan 3-nya merangkai pembelajaran dengan pendekatan scientific atau scientific approach. Jadi nanti kalian bisa menyusun pembelajaran dengan 5M itu yang diikuti dengan strategi pembelajaran yang relevan. Strategi pembelajaran apa saja? Itu sudah kalian dapatkan pada semester yang lalu. Jadi ingat-ingat kembali ya. Untuk yang ke-8, silabus pembelajaran tematik. Kata silabus tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Nah, pada pertemuan ke-9, kalian belajar menyusun silabus pembelajaran. Bu, download aja loh, ada Bu, kenapa harus membuat? Kalian bisa mendownload, saya harapkan juga bisa membuatnya nanti. Jadi bisa terampil kreatif ketika kalian nanti terjun di sekolahan. Yang ke-10, RPP pembelajaran tematik. Nanti akan kita bedah bagaimana sih format RPP-nya, apa sih komponennya, dan pentingnya apa RPP itu. Nah, pada pertemuan yang ke-10. Dilanjutkan dengan latihan 5, ini pada pertemuan yang ke-11, menyusun RPP pembelajaran tematik. Yang ke-12, itu penilaian autentik atau authentic assessment. Jadi kalian nanti membuat penilaian autentik. Kita pelajari dulu pada pertemuan yang ke-12, bagaimana penilaian autentik itu. Nah, yang pertemuan ke-13 atau latihan 6, kalian menyusun instrumen penilaian tematik. Instrumen itu bisa instrumen untuk penilaian sikap itu apa, untuk kognitif itu apa, psikomotor itu instrumennya apa. Nah, seperti itu. Nanti akan kalian pelajari dan kalian berusaha menyusunnya pada pertemuan yang ke-13. Nah, untuk pertemuan ke-14 itu pengembangan. Jadi kalau 12 tadi penilaian autentik, ini pengembangan penilaian autentik. Lebih spesifik lagi, tugasnya apa? Nanti akan menyusun kisi-kisi soal dan soal penilaian tematik. Bagaimana cara menyusun kisi-kisinya? Kemudian langsung diimplementasikan dalam bentuk soal. Biasanya guru-guru itu dapatkan kisi-kisi dari UPT atau dari KKG yang kemudian nanti akan disuruh membuat soal. Dari kisi-kisi yang sudah ada, kamu disuruh membuat soal.
Nah, untuk kali ini saya ingin kalian belajar menyusun kisi-kisinya. Tentu pedomannya nanti adalah kurikulum yang berlaku sekarang. Jadi kurikulum 2013 sekarang. Itu pedoman kita dalam menyusun kisi-kisi nanti. Ini akan kita laksanakan pada pertemuan yang ke-15. Yang terakhir adalah praktek mengajar tematik SDMI. Jadi ini saya berikan jeda nanti 1 minggu untuk kalian praktek mengajar tematik secara online. Jadi bagaimana sih caranya mengajar dari rumah nanti? Jadi pembelajaran daring, pembelajaran tematik. Anggaplah siswa kalian itu di rumahnya masing-masing. Bagaimana cara kalian mengajarnya dengan tema yang sudah diberikan? Tentu kan harus ada ukurnya. Berhasil tidak sih mempelajari salawan ini? Gitu. Itu ya untuk timelinenya. Nanti akan saya bagikan untuk kelompok-kelompoknya dan juga timeline ini untuk kalian pelajari. Next. Oke. Jadi untuk latihan itu akan dimulai minggu depan. Kalian sudah mendapatkan materi dan juga instrumen atau tugas latihan. Jadi saya harapkan jaga kesehatan hati dan juga pikiran supaya minggu depan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Dan pastikan segala sesuatu itu akan terasa mudah jika kita itu mau berusaha, dan terasa ringan jika kita itu ikhlas dalam mengerjakannya. Jadi tetap bersemangat untuk mengikuti perkuliahan, menjalani perkuliahan selama online ini. Oke ya, sampai ketemu minggu depan. Kalau ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Oke, sudah cukup dari saya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.